Kan kalau kita lihat di mana-mana orang menggunakan stadion untuk konser dan segala macam, itu rumputnya kan ditutup dengan tarpal. Ditutup. Nah, kemarin kan tidak gitu. Pemerintah lebih senang kalau stadion dipakai untuk konser ya. Jadi kan mungkin kita harus memberi informasi yang lebih valid kepada teman-teman pencinta sepak bola khusus masyarakat Kabupaten ND. Liga pelajar yang kemarin katanya sudah dilakukan kick off di stadion terus dipindahkan ke lapangan Serdikara. Itu seperti apa itu? Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi masih Prain Pagi MSPR di Millennial Spirit Channel, Positive Room Podcast. Kali ini edisi ini mungkin lebih kepada sport sedikit dan juga mungkin lebih banyak menyentuh ke kegiatan sepak bola. Saya kali ini didatangi atau tamu saya malam ini adalah seorang yang memang pemain bola gitu ya. Saya belum beritahu siapa sekarang, tapi saya cuma memberi kisi bahwa seorang pemain bola dan mantan pemain bola dari Kabupaten ND yang cukup terkenal. Dulu menjadi idola saya, seorang gelandang tengah. Apalagi kalau bermain bola di zamannya masih namanya Bremen. Jadi apa sih Sobat Milenial sudah tahu semua. Saya malam ini merupakan kebahagiaan untuk kita sendiri dan juga mungkin Sobat Milenial semua, saya pribadi juga karena saya kedatangan tamu dari Pak Sabrindra Dewa yang selaku Ketua Askap PSSI Kabupaten ND dan juga sebagai seorang politisi, anggota DPRD Kabupaten ND dari Partai PDI Perjuangan, dan memang malam ini juga sudah bernuansa merah-merah. Jadi saya sebenarnya jujur bahagia sekali karena untuk mendatangkan yang berwarna merah agak susah. Minta maaf Om FT ya. Minta maaf kan. Tapi memang agak susah, tapi semoga itu hanya pikiran saya, tidak terjadi benar di sebenarnya, mungkin karena memang ketidakadaan waktu untuk bisa hadir dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain sehingga belum bisa hadir untuk bersama dengan saya. Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Om? Alhamdulillah baik. Kayaknya Om saya suaranya agak lembut-lembut bagaimana gitu. Kayaknya ini senior tuh itu menjaga ritme bicara dan juga menjaga kualitas untuk menyampaikan sesuatu. Apalagi isu terakhir Om saya juga punya ada sedikit nama-nama untuk masuk sebagai wakil bupati kandidatnya. Tapi sudahlah, itu kita skip, kita bicara tentang bagaimana sepak bola di Kabupaten ND. Om, saya mau tanya ini, saya panggil Om atau panggil Pak sajalah supaya lebih resmi. Nah Pak, kegiatan sepak bola di Kabupaten ND dari zaman dulu, kayaknya kalau panggil Pak ini sebenarnya agak sungkan. Saya lebih baik panggil Om saja. Nah, dari sepak bola dulu Om, bermain sepak bola sampai menjadi seorang ketua Perse dulu kalau saya tidak salah. Terus kemudian menjadi ketua Askap. Sampai saat ini ND seperti apa yang Om harapkan untuk menjadi kegiatan sepak bola, apa yang Om harapkan untuk Kabupaten ND ke depan? Cita-cita besar yang ada di dalam pikiran Om. Dari dulu waktu masih jadi pelaku sepak bola, pemain, bahkan jadi ketua Perse sampai Askap. Ya. Sebelum menjadi ketua Askap, saya pernah menjabat sebagai manajer tim. Itu tahun 2001, ketua PRC-nya pada saat itu Pak Idrus Sembowaru, Om juga. Wah, nah, turun ke bawah, pernah menjadi pengurus PRC di zaman Pak Idrus juga, dan pernah menjadi pemain PRC. Nah, pemain PRC itu mulai dari Suratin Cup, terus membela El Tari Memorial Cup. Nah, pelatih saya ini termasuk saya pun yang di Golona. Iya, siap. Jadi Pak Mat Mokdar itu KE saya ini adalah pelatih kami pada saat itu. Jadi cukup lama beliau menjadi pelatih Perse. Terus setelah Pak Mat ada duet Mat, yaitu Pak Mat Eka. Ya sempat juga menjadi pelatih di beberapa kegiatan El Tari Memorial Cup. Dalam situasi kondisi yang ketika kita menjadi pemain itu kan berbagai keterbatasan ya, mulai dari dana dan lain-lain. Ya. Jadi untuk mencapai sesuatu hasil yang maksimal tanpa didorong oleh hal-hal yang demikian memang agak susah gitu. Padahal kualitas daripada Pak Mat ini yang mantan pemain bola, ya lama di Belu, terus juga beliau itu pernah mungkin menjadi pemain Perse, pernah menjadi mengikuti berbagai pelatihan pelatih dan diberi kesempatan untuk melatih
dan manajer tim pada saat itu Pak Duli almarhum ya, kali Rashid. Nah, sebagus apapun pelatih, ya, tanpa didorong dengan sumber daya dalam tanda petik itu adalah keuangan, ya, finansial, memang agak sulit. Nah, terus beranjak ke era saya menjadi manajer tim tahun 2001. Itu Persib baru juara El Tari Cup di ND tahun 99. Ya. Nah, saya menjadi wakil ketua DPR termuda. Itu diminta oleh Bupati. Saya lolos seleksi dan bertanding di Stadion Marilonga. Nanti sebentar kita singgung Stadion Marilonga. Saya salah satu pemain, tetapi diminta untuk jangan bermain karena posisi dalam jabatan sebagai wakil ketua DPR pada saat itu memang berontak hati nurani ini. Masih bagus-bagusnya usia pada saat itu 28 tahun, dia diminta untuk konsentrasi pada tugas yang lain, sedangkan di bola itu hanya hobi lah pada saat itu. Nah, itu tahun 99 kita juara. Bayangkan tahun 2001 saya diminta untuk menjadi manajer. Jadi masih bau-bau pemain, diminta untuk menjadi manajer dan memanage tim itu. Nah, syukur pada saat itu saya dibantu oleh almarhum juga Pak Marcel Petu sebagai ketua rombongan ya, El Tari di Waingapu. Ya, kita belum mencapai hasil yang maksimal juga pada saat itu. Pemain saya pikir cukup baik. Ya, pada saat itu ada pemain Lisna Swantara, ada Ali Centika pada saat itu bagus. Terus sudah masuk juga Alphonse Kumanireng, bagus kita. Pemain belakang ada Ose Bebok, terus ada Bobby. Tapi kita mungkin ya Dewi Fortuna belum ke kita. Pelatihnya pada saat itu sudah berganti, almarhum juga sekarang Pak Jafar. Terus Ayu, Emil Sadipun. Ahmad Paijan kalau nggak salah, Lale ini. Dia sudah naik menjadi pelatih, ya, usianya ya masih sangat muda, tapi sudah dipercayakan untuk menjadi pelatih. Nah, itu pun belum mendapatkan hasil maksimal. Ya, banyak faktor sehingga kenapa kita belum memperoleh hasil maksimal. Untuk dana pada saat itu sudah membaik, ya, sudah membaik. Yang paling sulit itu ketika zaman Pak Mat dulu. Pak Mat, duet Mat juga anggarannya sangat kecil gitu. Udah itu beralih ke Pak almarhum Pak Haji Ngesu juga pernah jadi sama-sama dengan Pak Mat kita main di Ruteng. Waktu itu gelandang saya dengan Jet Al-Habsyi dibawa oleh Pak Mat main di Ruteng. Ya. Nah, terus itu masih zaman susahnya gitu loh. Kaos itu robek-robek, terus ini celana juga begitu. Kita ini untuk mendapatkan kaos tidak lihat dari nomor urut kesukaan, tapi yang penting jangan sobek lah. Pada saat itu. Nah, terus di zaman saya menjadi manajer sudah agak baik lah, ya sudah agak baik, tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tahun 2023, ya kalau nggak salah pada saat itu ada suksesi ketua Persib. Ketua Persib pada saat itu. Calonnya awalnya ada 3. Saya, almarhum Pak Marcel, ya, sesama anggota DPR pada saat itu, dengan ya adik saya ya Yanto Darmawan pada saat itu. Nah, pada saat menjelang pemilihan, almarhum Pak Marcel itu mengundurkan diri, tinggallah saya dengan ini Pak Yanto. Nah, hasilnya menang 1 suara. Menang 1 suara, dan saya minta untuk mari kita sama-sama bisa membantu saya untuk berada di posisi Persib bersama dengan ini kayak Marcel almarhum pada saat itu. Nah, mulai 2003 dan seterusnya itu Persib belum mencapai hasil yang maksimal benar. Ya mungkin ya kalau masuk di babak 4 besar sering, tetapi hasil maksimal belum. Puncaknya itu tahun 2012 kita menjuarai turnamen Piala Gubernur. Piala Gubernur. Di situ muncullah Adi Atep, Alfian, ya, terus si Midun. Ini kita punya pemain-pemain yang kalau menurut saya
ya di eranya mereka ini sebenarnya era yang cukup bagus, cukup baik gitu. Nah di situ terus berlanjut, terakhir itu Eltari di Maumere. Nah, Eltari Maumere. Eltari Maumere itu 2015. Nah, kita dihadapkan pada hal yang dilematis pada saat itu. Saya ketua Askap sudah. Sudah ketua Askap. Saya ketua Askap, tidak lagi ketua PRC. Ketua PRC ada di Pak Arif dan Ayub dan seterusnya. Saya di ketua Askap. Askap ini kan hanya terkait dengan persoalan administrasi. Ya, persoalan teknis lapangan dan segala macam itu PRC gitu. Nah, dilema kita itu adalah ini yang sering ada pro kontra di kalangan masyarakat ya, antara pemain lokal dan pemain yang kita datangkan gitu. Nah terus begitupun pelatih lokal dan pelatih yang kita mau datangkan gitu. Nah diskusi di situ juga ada almarhum Pak Marcel sebagai bupati, dan beliau hanya berpesan bahwa dia mau sukses di 2015 gitu. Nah akhirnya diputuskan dalam rapat itu ada PRC, ada juga Askap, ya ada juga teman-teman kita 1-2 orang dari KONI. Ya udahlah kita ambil coba 1, 2, 3 orang ya dari luar atau 4, 5 orang itu, dan juga saya pikir ada baiknya untuk merangsang pemain-pemain kita dari banyak hal ya, disiplinnya, terus bagaimana sih bermain bola yang benar ya, dengan posisi kompetitif internal antara mereka dengan mereka ya. Ini diputuskan untuk itu, dan bupati pada saat itu almarhum Pak Marcel ya silakan, tetapi syaratnya pelatihnya juga harus dari sana juga. Nah hadirlah Yongki Kastanya yang pertama kali di ND itu. Nah di 2015 ya alhamdulillah kita masuk dia final. Nah saat itu ya lokalnya ada Adi Atep, ada Alfian dan segala macam. Ya mereka juga hampir sepadan dengan ini kualitasnya dari Jawa ya, dengan mereka-mereka yang banyak dari Ambon. Kalau Ambon, ya. Ambon waktu itu karena Om Yongki Kastanya. Itu 2015. Nah ketika kita runner up, Asprof pada saat itu langsung mengumumkan ND sebagai tuan rumah ya. Untuk piala. Ya sebenarnya kita belum bisa sebagai tuan rumah. Ketika di Flores, dari Flores habis dia harus putar dulu ke daratan timur atau Sumba gitu. Nah, Pak Bupati nanggung, udah kita terima ini. Setelah kita terima, kita balik. Udah itu beliau berpikir, saya nggak mau hanya lapangan, saya mau bagaimana menerjemahkan stadion yang sesungguhnya. Nah, jadi itu mulailah dengan ide besarnya beliau, yaitu 2016 karena 2017 ada sebagian tuan rumah di bulan Juli kalau nggak salah pada saat itu. Apa persoalan teknis beliau dengan beliau terjun langsung. Gimana sih? Memang hobi ya, Marcel ini hobi tapi bekas pemain bola dan segala macam juga. Beliau terjun langsung untuk mendesain secara teknis. Kan membangun yang namanya lapangan sepak bola dengan standar yang cukup baik kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Harus dilakukan pengerukan dulu, atur ini alur di bawah resapan, drainasenya dibuat sedemikian rupa. Nah itu dilakukan oleh almarhum siang malam untuk memikirkan itu, dan ide itu dijawab oleh teman-teman legislatif mensupport anggaran sesuai dengan permintaan teman-teman di eksekutif itu. 2016, 2017 kita tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti itu. Jadi rumputnya juga beliau datangkan ini dari Kediri kalau nggak salah, tapi ada ahlinya untuk bagaimana menanam rumput itu dengan baik, mengatur saluran drainase di bawah juga dengan baik, terus bagaimana sih menata lampu, lampu itu sendiri juga ahli. Nah itu beliau lakukan. Bayangkan 2 minggu atau 1 minggu sebelum 2 minggu sebelum kick off Eltari Memorial Cup yang di ND itu, stadion selesai.
ya rame-rame lah orang mau melihat ini loh kebanggaan kita gitu. Terus dan kenyataannya memang menjadi ikonnya kita, ya ikonnya ini Kabupaten Ende dan juga menjadi kebanggaan masyarakat ini NTT. Kenapa Pak Marcel mau melakukan itu? Ya, karena saya tahu persis bahwa beliau mau membangun sepak bola di Kabupaten Ende ini. Ya, sepak bola ini bisa baik, banyak faktor. Salah satunya itu adalah lapangan. Ya, stadion yang memadai. Terus ada ide besarnya beliau juga bagaimana tidak saja stadion Marilonga, ya lapangan-lapangan kita cari lahan untuk membuat lapangan gitu, membangun. Jadi mulai dari situ beliau sangat concern ya terhadap hal-hal demikian sampai dengan persoalan pelatih dan ya pemain. Bagi saya selaku ya ketua ASKAP itu semuanya saya terima. Saya terima selama itu baik. Terus begitu Eltari itu pun masih Pak Marcel almarhum, kalau stadion sudah bagus, semua sudah baik, alangkah bagusnya juga didukung dengan prestasi yang baik. Prestasi yang bagus. Yang bagus. Ya alhamdulillah pada saat itu, dan kita masih mendatangkan pemain juga dari luar. Ya. Pemain-pemain lama mungkin ditambah dengan pemain yang baru, ya alhamdulillah hasilnya hasil maksimal pada saat itu, yang meskipun terjadi insiden sedikit dengan berjawah ya. Nah, terus lanjut terus yaitu sampai di Liga 3 dan seterusnya. Nah, setiap Persib mau jalan itu biasanya diterbitkanlah sebuah SK, ya siapa manajer tim, sehingga di luar itu jangan saja berpikir, oh ini Pak Sabri nih, ya, kan begitu. Semuanya Pak Sabri nih, Pak Sabri nih. Jadi sebenarnya ini kan ada tadi sudah diceritakan panjang lebar ya sejarah Persib sampai jadinya stadion itu. Memang Pak Sabri sendiri memang sangat-sangat concern di sepak bola di Kabupaten ini. Bahkan tadi ada banyak poin yang sudah disampaikan, diceritakan bahwa sepak bola ini bukan cuma Pak Sabri saja, banyak orang yang punya kepentingan di dalam dan tujuannya sama, yaitu bagaimana ingin membangun sepak bola Kabupaten Ende menjadi lebih baik. Nah ini kan Pak, ini tadi kan sebenarnya saya mau awal ceritanya tuh cita-cita besar yang sebenarnya ada di dalam pikiran atau ada dalam benaknya Pak Sabri yang sampai sekarang belum terjadi atau belum terrealisasi apa. Itu sebenarnya yang kita harapkan sebagai ketua ASKAP Kabupaten Ende. Terus kemudian ini kan ke depan, ini juga sebenarnya kan baru-baru ini saya sering baca nih Pak Sabri, saya baca di beberapa kolom WA beberapa orang, baru-baru 2 hari terakhir ini, 1 hari terakhir guru-guru kayaknya sepak bola agak lagi rame-rame nih Om, terkait penggunaan lapangan tadi kebanggaan kita ya, Stadion Marlonga. Bahkan Stadion Marlonga ini dianggap sebagai salah satu stadion yang paling representatif di Nusa Tenggara Timur. Bahkan seluruh pengurus Asprof pun mengakui itu. Dan ya terakhir Om beruntung kemarin setelah saya koordinasi dengan Om juga bagaimana Asprof NTT menunjuk kita untuk menjadi tuan rumah U17. Nah kira-kira Om, ini mungkin Om tahu permasalahan seperti apa sehingga ada sedikit perpindahan lapangan kalau saya tidak salah. Liga Pelajar yang kemarin katanya sudah dilakukan kick off di stadion terus dipindahkan ke lapangan Serdikara. Itu seperti apa itu kira-kira? Jadi kan ide besar untuk bagaimana kita membangun sebuah stadion dan itu menjadi ikon baik kita di Kabupaten Ende maupun masyarakat ya di NTT itu kapan Pak Marcel dan Pak Jafar gitu ya. Terus memang konsekuensi daripada membangun sesuatu yang besar itu maintenance-nya dengan cost yang tidak sedikit juga ya. Nah, setelah Eltari Memorial Cup 2017 itu ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya pertandingan antar kecamatan Piala Bupati. Terus setelah itu ada Piala EMA Gadeju juga, itu juga melibatkan klub yang begitu banyak. Antar kecamatan juga demikian. Nah, yang namanya rumput itu kan ada stresnya juga gitu loh. Nah, kalau di Jawa mungkin ahli-ahli di sana ya yang terkait dengan lapangan itu kan mereka harus mengerti ya gimana dia punya perawatannya, terus mainnya berapa kali, ada waktu jeda untuk istirahat dan segala macam. Nah, ini saya yakin tidak maksimal dalam persoalan untuk mengurus stadion itu. Nah, puncaknya itu ketika ada kebijakan untuk mengkarantinakan terpusat pada saat itu. Ya, kita serba dilematis bahwa di satu sisi ini juga terkait dengan persoalan kemanusiaan, ya di sisi lain kita mau menjaga stadion kita ini tetap menjadi ikon kita gitu. Ya silakan saja
Dan posisi itu terakhir saya sempat ke stadion pasca terpusatnya karantina COVID. COVID itu terakhir itu baru-baru ini saya sempat ke sana. Dinas PPO Pemuda dan Olahraga itu dengan dana yang serba terbatas, mereka berusaha untuk bagaimana bisa paling tidak rumputnya yang awalnya itu sudah tinggi seperti tidak terawat itu mereka sudah gunting dan segala macam, yang meskipun sebenarnya ada teknisnya menggunting rumput yang seperti itu, tapi karena kondisi keuangan kita yang di teman-teman dinas PPO juga apa adanya mereka lakukan. Saya sempat ke sana dan ada beberapa klub juga yang sempat sparring gitu. Nah, terus itu juga terkait dengan persiapan untuk Liga Pelajar itu. Liga Pelajar. Dan itu telah disetujui oleh Pak Bupati untuk pertandingan Liga Pelajar itu dilaksanakan di stadion. Gitu. Ini loh dengan kondisi yang ada. Itu sudah dilakukan oleh Dinas PPO itu. Hanya ada beberapa tambahan toilet pada saat karantina kemarin itu yang saya minta kepada mereka supaya itu cepat ditutup. Ditutup karena kita mau menyambut Liga Pelajar ini. Nah, Bupati merespon itu. Nah, posisi terakhir mungkin kita ketahui secara bersama ini konser kemarin kebangsaan kemarin ini. Ya, saya pada prinsipnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi gubernur juga Bank NTT yang mensupport kegiatan-kegiatan hari lahirnya Pancasila di ND itu dengan mendatangkan grup band ternama ada Slang, ada Club Project dan lain-lain. Bagi kita berterima kasih gitu untuk menghibur masyarakat kita Nah, yang jadi persoalan itu lokasi atau tempatnya. Nah, awalnya sebenarnya tidak di stadion gitu loh Pak Bupati sudah merespon itu untuk mencari tempat di luar stadion. Saya nggak tahu ada pertimbangan apa, mungkin karena dilihat kapasitas dan kelayakan, keamanan dan apalagi nanti presiden akan hadir, maka dilakukan di sana. Di lapangan Persija sebenarnya bisa, cuman waktunya itu terlalu mepet. Bagaimana orang mau mengerjakan dekor dalam waktu yang setelah apel itu hanya sekian jam gitu. Nah, makanya ditunjuklah stadion. Bagi saya itu tidak ada soal tidak ada soal. Yang pertama, tetapi harusnya IO-nya itu harus disampaikan. Oke, yuk pakai di sana. Kan kalau kita lihat di mana-mana orang menggunakan stadion untuk konser dan segala macam, itu rumputnya kan ditutup dengan tarpal. Ditutup. Nah, kemarin kan tidak gitu loh. Ini seharusnya beberapa catatan antara pemerintah dengan IO. Mari loh kita buat ini. Nah, akibat daripada itu saya beberapa kali ke sana. Nah, memang saya pernah posting di FB kalau nggak salah. Inilah kondisi kita dan ini harus diselamatkan gitu. Nah, terakhir pada saat selesai besoknya pembongkaran dan segala macam, saya tidak habis pikir. Kok tiba-tiba ada surat yang masuk ke saya, ke Askap itu bahwa Liga Pelajar itu tanggal 4. Loh, ini bongkar besi nih, bukan bongkar apa. Kok tanggal 4 tuh bisa gitu. Gak ada jeda waktu. Pembongkaran itu 2 hari, lusanya itu harus Liga Pelajar. Ya sudahlah. Yang namanya kebijakan udah, apalagi itu disambut dengan baik oleh panitia. Tujuannya apa sebenarnya untuk anak-anak ini, outputnya kan jelas kalau pemain-pemain yang berkualitas itu bisa membawa nama kabupaten ini. Nah, pembukaan saya diundang, saya hadir, ada Pak Bupati juga. Jadi terus setelah selesai Pak Bupati sampaikan, rumput ini stres ini karena banyak yang kering kuning, apalagi bekas-bekas waktu naruhnya besi dan segala macam konser itu kan masih ada gitu lah. Nah, sebenarnya bagus yang disampaikan oleh Pak Bupati gitu loh, bahwa pindah ini sebenarnya sementara gitu, beri waktu buat teman-teman di PPO dan Dinas Pertanian itu untuk melakukan penyegaran lah
penyiraman dan segala macam. Mereka yang lebih tahu lah teman-teman dinas pertanian. Sehingga ketika nanti pertandingan dialihkan, nah rencananya itu kan babak 8 besar itu dialihkan lagi mungkin dari Suradikara ke stadion itu sampai final. Gitu. Nah kalau misalnya ini dilaksanakan terus, ini dilema juga buat Pak Bupati, ya. Kalau ini terus dilaksanakan, ya kondisi stadion kita ini seperti apa? Memang sudah dilema. Ketika salah mengambil kebijakan awal, ke belakangnya itu ikutannya juga pasti seperti ini kondisinya. Sangat dilema buat Pak Bupati. Ya kita berharap ya kepada ya panitia ya bersabar. Ya ini juga demi kebaikan ya, sama-sama ke depannya gitu ya, tentang kondisi stadion kita. Jadi apa yang disampaikan juga ya untuk kebaikan, dan ruang itu pasti akan diberikan sampai final, mulai 8 besar sampai final, paling tidak seminggu lagi. Jadi seperti itu kondisinya. Wah, ini kalau sudah ada penjelasan detail dari Pak Sabri, berarti teman-teman harap bisa mengerti bahwa bukan berarti pemerintah melarang, tidak, tapi memberi kesempatan untuk ya dinas terkait untuk bagaimana caranya untuk supaya rumput itu bisa subur lagi, terus dinas PPO bisa menata lagi kiri kanan stadion jadi baik. Nah ini Om, terkait sepak bola ini memang olahraga yang tidak bisa kita kesampingkan. Ini sepak bola ini beda dengan olahraga beda lain-lainnya. Kalau olahraga sepak bola ini main, apalagi di ND ini kayaknya politik kalah ini, sama rame ya dengan politik. Makanya ini kalau seandainya kita mengkomparasikan sepak bola dengan politik itu beratnya sama ini Om kayaknya. Nah terus ini terkait mungkin juga ini saya ingin kasih gambar informasi sedikit juga kepada teman-teman sobat milenial juga, mungkin ada kebijakan mungkin Om jangan sampai pemerintah mengambil langkah itu juga persiapan untuk U17. Mungkin Om sudah beritahukan belum secara surat resmi, tapi mungkin informasi yang terdengar. Jangan sampai mungkin pemerintah juga mempersiapkan stadion itu untuk dihelatnya U17 Suratin Cup di Kabupaten Ende sebagai tuan rumah. Itu kalau saya tidak salah, saya dengar informasi terakhir mungkin isunya di bulan Juli, dimajukan di bulan Juli mungkin Om. Jadi siapa tahu ya pemerintah, mungkin bagaimana tanggapan Om? Kira-kira ini isu. Ya artinya bahwa di Ende ini sebenarnya ada beberapa kegiatan ya, di samping Liga Pelajar, ada Piala Bupati antar kecamatan. Juga terpusat pasti di stadion juga. Gitu. Terus di situ ada Suratin Cup ini. Saya juga sudah disampaikan teman-teman di Asprof ya, bahwa ini peralihan dari Maumere ke ND. Kenapa itu terjadi? Karena teman-teman di Kupang, di Asprof, di provinsi melihat ND ini layak dari sisi infrastrukturnya, ya lapangannya. Nah, ketika ada konser di sana, teman-teman juga sempat komunikasi, ini gimana Om kondisinya? Saya bilang ya mudah-mudahan nggak apa-apalah ya, dengan konser kebangsaan. Ya sebenarnya tidak terlalu luar biasa juga gitu ya. Nah itulah yang namanya Pak Bupati juga pasti melihat itu semua ya. Ya kita berharap bahwa panitia tetap bekerja sampai dengan kegiatan ini selesai. Tetap 8 besar ya, Askap akan melakukan komunikasi lagi dengan ini Pak Bupati. Terus juga ya minta maaf dalam kapasitas juga sebagai anggota DPR dari Komisi 3. Kebetulan ya mitra kita ya PPO itu, kita juga akan memaksimalkan supaya ini bisa kembali lagi ke Stadion Marilonga. Jadi seperti, dan semua mendapatkan hak yang sama. Gitu loh, untuk bisa menikmati stadion ini. Siap. Jangan sampai ntar ada isu bilang, pemerintah lebih senang kalau stadion dipakai untuk konser. Jadi kan mungkin kita harus memberi informasi yang lebih valid kepada teman-teman pencinta sepak bola, khusus masyarakat Kabupaten Ende, bahwa bukan seperti itu maunya pemerintah dan juga Askap, bukan seperti itu, tapi ini memang menjaga stadion sendiri itu. Ya namanya juga main bola nih, makanya saya bilang kalau dikomparasi bola kaki dengan politik ini kayaknya sama-sama sama beratnya kayaknya di Kabupaten Ende. Terus Om, ini ada isu yang mungkin saya bertanya pribadi nih ke Pak Sabri sendiri. Saya sudah panggil Om, panggil Pak, ini bolak-balik terus buat milenial. Mana yang benar ini? Tapi saya panggil Om ini kayaknya ini lebih ke pribadi, jadi saya lebih banyak panggil Om. Ini terkait isu. Mungkin sejauh ini kan kita sudah dengar nih, di luar sepak bola ya sobat milenial ya. Ini dengar isu terkait wakil bupati, bupati ini lebih banyak nih kayaknya. Sejauh ini yang sering memberikan statement dan juga pernah hadir di sini dan ngobrol dengan saya, semua rata-rata menjagokan kandidat bupati. Kandidat wakil bupatinya kemana ya sebenarnya? Nah ini, jadi semoga malam ini ada pencerahan. Saya, karena terakhir-terakhir sampai di Kupang pun saya dengar kalau nama
Pak Sabri atau Om Sabri ada kandidat menjadi wakil bupati di Kabupaten Ende. Tapi kayaknya wakil bupati ini kadang jarang disorot, kadang tidak disorot. Padahal posisinya penting loh di 2024, Sobat Milenial. 2024 yang menentukan wakil bupati ini menurut saya. Karena bupatinya semua sudah pada mendeklarasi ya. Ada yang sudah secara independen, ada yang ya sekarang lagi cari-cari partai, melakukan pendekatan sana-sini. Dan juga mungkin figur wakil bupati ini akan menentukan kekuatan mereka di 2024, kekuatan bupati dalam hal ini. Nah, kira-kira Om ada isu seperti itu, responnya Om seperti apa nih? Kayaknya Om dijagokan untuk wakil bupati nih kayaknya. Ya, gini, yang di depan saya juga sebenarnya juga ya pantas lah. Yang namanya kalau orang menyebut itu biasa lah. Siap. Tapi bagi kita, ya saya aneh ini Pak Yadin ini dalam kapasitas anggota DPR saya di Kabupaten, Pak Yadin di Provinsi. Ya tetap dalam kerja-kerja kita bagaimana kita bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, persoalan ya nama disebut bagi saya itu ada hal tersendiri gitu ya. Saya ya mengamin setiap orang menyebut nama kita. Tapi pada prinsipnya semua tergantung juga di partai ya, di partai. Jadi kita ya minta maaf khususnya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, semuanya itu diinstruksikan untuk konsentrasi benar di ya legislatif dan juga ya pilpres ya seperti itu dulu. Nah, persoalan pilkada seperti apa ya, nanti urusan setelah pilpres atau pemilu legislatif itu. Siap. Tapi secara pribadi siap toh? Ya. Secara pribadi Pak? Sebagai politisi ya tidak saja saya, mungkin yang lain-lain ketika ditunjuk pasti siap. Pasti siap. Nah, pasti siap. Jadi seperti itu. Siap. Jadi sebenarnya kalau ditunjuk pasti siap ya. Saya rasa pasti siap. Karena kalau kita melihat potensi yang dimiliki kayaknya sudah sangat pas dan punya kemampuan secara politik juga siap, secara grassroots juga siap, secara organisasi yang digeluti sudah siap. Kayaknya sudah mantap sebenarnya. Tinggal sekarang apakah para calon bupati mau meminang kita setengah kamar atau seperti apa. Jadi mungkin ini Sobat Milenial juga perlu ada catatan poin untuk kita bahwa bupati tidak mungkin akan maju sendiri, pasti harus ada wakilnya. Kita harus berani menunjuk siapa wakilnya untuk persiapan di 2024. Ya mungkin paman saya di depan, om saya di depan mungkin sudah siap, tinggal bagaimana kembali kepada partai. Ya tadi kalau sudah sebutkan dengan saya juga mungkin kita semua kader partai. Calon pejabat publik pasti kita harus bersiap apapun risikonya ketika partai sudah menghendaki kita untuk maju. Ya mau tidak mau kita harus siap karena kita juga adalah kader partai. Nah Om, kira-kira menurut Om kalau maju seperti apa? Kira-kira pilihan Om untuk Bupati 2024? Ada gambaran kah di peta politik di 2024 mungkin? Ya gambaran sih ada gitu. Nanti ada saatnya kita sampaikan. Tapi bagi saya itu kalau yang mau bertarung di 2024, marilah kerja mulai dari saat ini. Ya. Kerja ini kan ND ini luas ya, 21 kecamatan. Turunlah di tiap kecamatan itu dan lihatlah kondisi yang ada kita di desa-desa itu. Kondisi kita ini kan ya sangat prihatin ya Pak Yadin ini, bahwa kita di sini tidak terlalu terasa, tetapi mereka yang di desa itu sangat terasa sekali. Kalau kita mengandalkan dana desa itu kan ada aturannya sekarang ini. 40% itu untuk BLT, terus 20% itu untuk ya stunting dan segala macam. Sisanya infrastruktur. COVID, sisanya 32% untuk infrastruktur. Kalau dia jatuh di 732%, itu hanya 210 juta. Bagaimana kita mau membangun desa gitu loh. Dan ini juga tentunya harus konsentrasi pemerintah kabupaten itu terhadap posisi yang di sana ya, di bawah itu. Nah ini kondisi yang ini. Mari kita lihat sama-sama gitu loh. Sehingga ketika ruang itu diberikan di 2024, kita sudah punya gambaran. Oh ND ini seperti ini. Kita mau membangunnya itu, kita memulainya dari sini gitu. Kita kan tidak terlalu jangan terlalu berteori gitu loh. Ya. Yang menurut kita yang sederhana ya gitu. Apa yang dibutuhkan kita itu adalah infrastruktur jalan ya toh. Apalagi selain jalan itu ya kondisi irigasi, karena sebagian besar mata pencarian
masyarakat kita di petani. Petani. Maka konsentrasinya ke sana. Apakah kita sudah miliki semua itu? Enggak. Ya makanya saya bilang mari turun rame-rame, lihat di bawah sana gitu loh. Supaya kita sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Nah ini Om, ini sebelum kita menutup edisi mungkin saya mau tanya Om sedikit, mungkin sekedar juga memberi memberi sesuatu. Kalau orang bilang wisdom juga tidak, juga Om memberi gambaran untuk anak-anak muda kita ya, atau mungkin ya memberi informasi atau juga mungkin memberi semangat buat sobat-sobat milenial semua, mungkin Om pencinta sepak bola atau mungkin yang politisi atau mungkin kader-kader muda yang mungkin yang perlu mungkin mendapat sedikit ya masukan dari Om atau mungkin pesan-pesan lah dari Om mungkin untuk sobat milenial semua, mungkin saya minta. Artinya bahwa kalau kita mau menjadi besar dan kuat harus mau menerima masukan. Gitu lah. Silakan. Kalau saya siapapun yang memberi masukan baik, ya silakan. Mau yang positif, mau yang negatif, apalagi kita sebagai politisi ini ya sudah sering ya kita hadapi yang seperti itu. Nah, saya berpesan ya daya tahan, ya kerja, motivasi, ya masukan itu didengar gitu. Ya ini kan menjadi dasar buat kita untuk menjadi lebih baik ya. Ya di sepak bola ya saya pun ya terbatas juga gitu loh. Banyak hal-hal kekurangan yang ada pada saya, ya kita berharap ke depan siapapun yang menjadi ketua, ya silakan. Yang baik dijalankan, yang belum ya kita cari formula yang tepat untuk kita coba untuk laksanakan kegiatan yang lain. Ya demi kemajuan sepak bola di sini gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Ya politisi ya kerja, ya turun ke bawah ya kerja gitu loh. Ya harus banyak kerja gitu loh, menjawab apa yang menjadi ya, kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa mempercayai kita, itu kuncinya. Jadi seperti itu Pak Yadin. Oke, Sobat Milenial, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait sepak bola, terkait politisi, terkait ya isu-isu kesiapan menjadi wakil. Kita sudah tahu informasi, tapi inilah bagian obrolan saya dengan Om saya, Pak Sabrindra Dewa, selaku anggota DPR juga, dan juga sebagai Ketua ASKAP. Inilah bincang-bincang di ruang positif room seperti ini, tidak menjadi catatan untuk ya kita mau supaya ND itu ada bagus di tangan kita, tidak seperti itu. Ini bincang-bincang kita hanya untuk memberi sedikit informasi atau edukasi, dan juga supaya tidak terjadi sesuatu orang bilang gosip di luar yang mungkin yang tidak enak didengar, padahal tidak persis dari sumbernya. Jadi seperti ini memberi suatu atensi pada kita semua bahwa inilah gambaran diri sebenarnya siapa sih ketua ASKAP dan apa sih yang diinginkan oleh pemerintah terkait apa sih yang terjadi dengan sepak bola di Kabupaten ND. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, tahun OT, salam spirit Om.